Hey guys, Rupert di sini. Maaf aku hari ini nggak pakai facecam karena aku lagi sibuk dan cahayanya di sini nggak bagus. Kau bisa lihat backlightingnya itu parah banget. Tapi kalian bisa lihat karakterku sekarang OC ku ya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang ini sering terjadi, tapi personally aku mau membahas ini karena ini ngasih tahu seberapa bahayanya temen gitu atau seberapa bahayanya kalian yang mempunyai temen yang dekat gitu kan. Bahasanya kalau Call of Duty term adalah Shepard mengkhianati Ghost. Spoiler alert gitu ya. Jadi ini ngasih tahu tentang cerita sedihnya Crystal, graduationnya Crystal Rosalind Bell yang dia graduate bukan karena sakit, bukan karena masalah finansial, tapi masalah doxing. Dan kita dengar cerita ini di mana aja gitu kan. Kayak oh kena dox dan masalah dan graduate gitu kan. Tapi yang membuat ini lebih sakit adalah dia kena dox oleh moderatornya sendiri. Dan itu kayak apa ya? Kau punya fan dan fan-nya itu kayak menyerang kamu gitu loh. Kau punya fan yang mengkhianati kamu dan itu sakit banget. Terutama kalau kalian konten kreator kayak aku atau yang lain, fan itu kayak temen sebelahmu gitu kan. Dia itu kayak penyemangat kalian lah untuk berkonten. Tapi ketika fan itu menjadi musuh kalian yang apa itu, yang tiba-tiba terjadi gitu kan sakitnya wah, itu. Tapi kita akan langsung aja ke ceritanya. Kita akan mulai kepada uh, Diawa kepada Nakolin dan teman-temanku yang aku sayangi. Dengan hati berat, aku menulis surat ini untuk memberitahu kalian semua tentang keputusan yang sulit yang harus kuambil. Beberapa waktu belakangan ini, aku dihadapkan pada situasi yang sangat pribadi. Aku merasa perlu untuk berbicara dengan jujur kepada kalian semua tentang apa yang terjadi. Salah satu moderatorku, Anto92, telah melakukan doxing terhadapku, mengungkapkan informasi pribadi, juga mengambil foto-foto pribadiku. Ranca 92 juga menyebarkan berita bohong tentang aku ke beberapa orang yang membuat citraku sebagai VTuber menjadi buruk. Jujur, keputusan ini tidaklah mudah dan dengan hati yang berat aku mengumumkan bahwa saya harus menyelesaikan perjalanan sebagai VTuber. Aku, Crystal Rosalind Bell, akan mundur dan pamit diri pada Senin 25 Desember 2023. Aku telah menjadi VTuber selama hampir 3 tahun lamanya. Damn, itu lama anjir. Dan menjadi VTuber telah memberikan aku banyak kebahagiaan, kenangan indah, dan pertemanan yang tak ternilai harganya. Aku sangat bersyukur telah berbagi momen-momen itu dengan teman-teman, khusus Nakolin. Tapi maaf jika harus berpisah seperti ini karena ini juga merupakan keputusan yang sangat berat bagiku. Untuk channel Kisah Rosalind akan dihapus permanen dan semua sosial mediaku juga akan dihapus di waktu tentukan. Untuk Donaton, maaf jika harus dihentikan sekali seperti ini dan untuk membership juga akan di-cancel ketika Sting Grade 2 dilakukan. Untuk semua konten-konten cover song dan kolaborasi yang belum dilakukan juga akan terpaksa dihentikan. Terima kasih banyak, OnlyFans, para donatur raiders, teman-teman VTuber yang aku selama ini perjalanan ini aku ini aku mau baca tapi kayak gitu mau hemat waktu ini endingnya dan ini sedih banget gitu loh. Kamu graduate karena kamu di doxing moderator. Ada kasus yang sama seperti ini tapi kamu di doxing agency yang kemarin ada lagi masalahnya. Tapi ini yang aku ingin fokuskan karena Anto 92 ini kita akan pindah ke 9 tapi aku akan cerita sedikit personal sama Anto 9. Dia dulu kita itu sempat mutelan, aduh sempat temenan gitu. Aku nggak bohong, kayaknya aku kenal dia di Apple dulu. Dan dulu dia kayak orang biasa aja, dia kayak hangout, ngomong sama teman-teman dan biasa gitu kan. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama Anto 92 ini kan. Tapi dia telah melakukan dosa terbesar sebagai fan VTuber untuk ngedoxing Oshi-nya sendiri gitu. Itu kayak the bullshit thing yang aku ingin dengar dari uh, fan VTuber atau teman sendiri kan. Dan sekarang dia dimusuhi. Dan oleh karena itu, aku juga mau bahas ini karena ini pentingnya kita, I guess,
ngefilter orang gitu kan. Dan ini yang sedih. Walau untukku kalau kalian baca di ini ya, di manajernya Crystal Band ya. Crystal udah melakukan segalanya untuk menghentikan ini. Dan Anto hanya the bullshitest thing sebagai orang paling sampah, dia melakukan segalanya untuk menghancurkan ini karena nggak dijawab. Dude, kamu terlalu fanatik. Ini pentingnya sebagai fan ya. Walau kamu itu dekat sama VTuber bukan berarti kau akan temen jadi VTuber. Aku kayaknya pernah dengar Ludwig atau siapa yang bahas, walau kau top donator, aktif member atau apa, kau itu nggak selalu deket sama mereka atau jadi fan mereka. Kok pasti ada semacam lingkaran ini yang kalian hanya di luar lingkaran ini. Makanya aku selalu nyaranin teman-teman yang sungguh fan VTuber gitu selalu ingat lingkaran ini. Kau boleh ngefan, tapi selalu di lingkaran ini. Jangan terlalu jauh, nanti kalian nggak akan ngefan lagi. Jangan terlalu dalam. Karena kalau kamu terlalu dalam, kamu nanti dimusuhi dan kamu dianggap sebagai stalker karena kamu nggak diundang di lingkaran ini. Dan kita akan bahas apa sih dosa yang Anto lakukan ya. Breaking news, ya thread pelaku doxing kayak orang berbahaya, Anto 92. Ini semua sosial medianya, namanya semuanya diganti, kalian bisa nyari sendiri. Tapi gini, pelaku menyebarkan berita dengan tentang orang sehingga ini ceritanya. Nah, ini Anto kayak naruh DM ngasih forbidden knowledge gitu kan. Itu IG-nya siapa? Dude, mereka dia kayak ngasih banyak hal gini kan. Ini bahayanya ketika kamu ngirim forbidden knowledge ke orang dan ke orang dan ke orang gitu kan. Forbidden knowledge ketika kamu punya temen gitu, bahkan aku melakukannya beberapa temen, aku nggak akan ngasih dia secara ini, secara message. Aku nggak akan ngasih tahu mereka secara message. Secara ngomongan mungkin. Tapi ini pentingnya kalian ketika mengirim forbidden knowledge ke orang lain, kamu harus tahu orang lain ini bisa dipercaya apa enggak gitu. Jangan asal, hey, ini orang ini dude, itu hal yang parah gitu kan. Jangan, kecuali ini temen yang kau bener-bener percaya bahwa ini temenmu yang nggak akan kemana-mana, yang nggak akan ngomong apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau dia kayak gini gitu, susah aja. Ini lah aku suka kan. Ini juga apa itu? Dan aku lebih scary banget Anto di kalau kalian baca tweetnya itu si Olin tidak kasih tahu nama aslinya ke Anto di mana dia tinggal atau IG ini dan Anto tahu aja namanya gitu. Nama asli Olin dan juga dia di mana gitu kan masih di info ngoreng. Lanjut awalnya mulai terdoxing ketika Anto dijadikan sebagai moderator kan dianggap viewer yang aktif. Nah ini dia via WhatsApp di sini bukan pribadi dan ke DJ Olin yang sifatnya mengganggu dan ini yang juga kan. Aku tahu kalau kamu itu aktif dan eh, jadi moderator. Ini sedikit pinpoint aja. Kalau kalian mau menjadi moderator orang, satu dua hal. Dia aktif, yang kalian bisa ajak ngomong, yang bisa kalian itu. Kedua adalah dia mengkontribusi apa selain aktif gitu kan. Aku masih ada viewer yang aktif selama ini, tapi aku nggak jadi ke moderator, simple. Karena dia nggak ada waktu dan dia nggak guna sebagai moderatorku gitu loh. Dia aktif ya, apa dia akan ngeban orang atau ngikuti peraturan, nggak tahu kan. Mengasih moderator itu seperti mengasih tanggung jawab kepada orang gitu. Dan orang ini harus tahu apa tanggung jawabnya gitu kan. Bukan ngasih tahu kalau dia itu aktif apa enggak. Aku bukannya nyalakan Olin, aku hanya ngasih tahu kalau ketika kalian ngasih moderator, kalian harus tahu siapa yang kalian kasih gitu. Usahakan nyari orang yang bertanggung jawab. Kita lanjut. Dan berlaku guilt trip terhadap Olin. Di sini Olin tidak pernah chat intens dengan Anto 92, bahkan lebih sering tidak menganggapi. Dan ini loh yang aku nggak seneng. Dude, oke. Unknown user ini Anto ya. Terus yang kalian lihat ini di Olin. Dan dude, what the fuck? Aku punya teman VTuber. Aku tak kasih tahu, aku punya banyak teman VTuber ya. Dan aku nggak pernah kayak gini kepada teman-teman VTuberku. Alasannya simple.
teman-teman VTuberku itu nggak pernah apa ya? nggak- karena alasan pertama adalah, oh ya maaf kalau kalian dengar suara belakang karena dosenku juga lagi ngomong. Profesorku lagi ngomong juga. Ya, profesorku juga lagi ngomong. Tapi dari yang kalian lihat di sini kan, apa itu? Ya aku lupa mau ngomong apa. Um, aku punya teman VTuber tapi aku nggak pernah nge-spam call kayak ngechat. Ketika kau punya temen gitu ya, punya VTuber dan itu usahakan kamu nge-DM mereka sesuatu yang penting. Jangan jangan asal gini. Kalau kalian hanya ngomong hai, dan kayak Lin, oh Lin, kayak the fuck, kayak main gitu. WA-mu nggak aktif Lin, nangis lagi ini anak. Dan kamu kamu nge-DM hal yang nggak penting banget gitu. Kecuali kamu kalau ingin nge-collab ya kamu collab aja. Kamu nggak asal DM VTuber kayak itu teman kamu gitu kan. Kadang kamu harus tahu uh, boundariesnya itu apa gitu loh. Apa sih batasnya antar VTuber sama fan itu. Kalau kamu fans, kamu VTuber itu seperti kayak uh, guru sama murid gitu. Ada beberapa yang guru akan jadi teman sama murid, terus ada beberapa murid yang teman sama guru. Tapi nggak semuanya kayak gitu. Jadi kalau kasus ini, Olin itu emang keganggu sama itu. Oh ya, sama plus kalian harus tahu apa batasannya kayak kalau kamu nggak dijawab ya udah mungkin di ghosting gitu. Kecuali itu penting banget kau perlu baca, ya. Tapi kalau kena ghosting dan nggak usah di spam call, nggak usah diapain. Emang dia lagi sibuk kan. Kita nggak tahu VTuber itu punya kesibukan masing-masing. Makanya itu penting. Kita harus penting. Kita harus tahu bahwa VTuber punya kesibukan dan kita harus menghormati kesibukan itu. Pada 23 November, saat ini oleh menjalani hiatus dan Anto melakukan doxing dan juga menyebarkan kebohongan. Nah, ini dia menyebarkan kebohongan. Keluar circle apa? Ini adalah bukti dari komunitas sebelah bahwa Anto sudah menyebarkan hingga keluar. Nah, serta Tahidi Cenggo. Jadi dia udah ngasih infonya di luar dan ini bahaya banget gitu. Nggak sama sebelahnya. Dan ini bahaya banget. Ketika kamu punya orang yang akan ngecupu gitu kan, itu bahaya karena ini terjadi. Akhirnya orang lain tahu, komunitas sebelah yang tahu. Oh ini mukanya Olin, mukanya itu. Ini si Anto. Dan ini dia juga holy fuck, dia literally stalker gitu kan. Bahkan Anto mengganti username Discord itu. Dunia mengganti nomor WhatsApp, kami bahkan menghubungi salah satu relasinya, tapi Anto tidak mengikuti perbuatan itu. Dan ini yang bajingan banget untuk gue adalah I don't know, abaikan aja, jangan kok mau mau dan ini loh aku suka dia kayak nge-downplay ini kayak aku kena hack itu bukan salahku dude. Kamu bilang aku kena hack tapi kamu melakukan ini sebelum ini aja. Kamu gimana ceritanya? Aku kena hack tapi sebelum ini kamu udah lakukan. Ini alasan yang itu kan. Dunia VTuber adalah yang mengunjungi keamanan privasi pribadi semoga tidak terulang. Dari informasi menambahkan ternyata doxing online sudah, oh ini mulai dari Oktober dan kau ngomong Oktober, jadi akunmu itu kena hack dari Oktober sampai Desember. Dan kamu nggak melakukan apa-apa. Itu sangat sus banget. Itu nggak mungkin kamu kena hack kan. Ya kan, orang juga tidak berharap. Iya sih. Dan ini loh, yang apa tuh? Group membership all-in terdapat rule tidak boleh telepon dan chat all-in secara pribadi. Nah, aku mau ngomong sesuatu yang gimana ya, tapi gimana ya?
Aku sejak kesimpulan itu selalu hati-hati sama yang kamu panggil temen moderator itu. Dan keamanan pribadi informasi itu lebih susah lagi. Kita bisa bahas itu di topik selanjutnya. Tapi dari sini kita bisa belajar bahwa nggak semua orang jadi moderator itu kita bisa tangkap gitu loh. Nggak semua orang kita bisa jadikan moderator. Selalu selalu berhati-hati dalam siapa yang jadi moderator dan selalu diawasi moderator ini gitu kan. Kalau orang ini emang pantas jadi moderator, oh oke, aku nggak bahas komen. Kalau orang ini pantas jadi moderator diambil. Kalau enggak. Kalau perlu kadang kamu nggak perlu moderator. Moderator hanya itu buat streaming. Dan satu hal lagi masalah ini kan buat keamanan pribadi, personal keamanan pribadi, kamu sembunyikan seperti itu nggak pernah ada di internet. Kayak ketika kamu VTuber antar dua ini, kamu simpen dirimu sampai nggak ketemu, kayak Suisse yang tak kasih tahu keamanan pribadinya Suisse itu bagus. Aku nggak tahu siapa itu Suisse. Kayaknya banyak orang nggak tahu siapa itu Suisse. Atau kamu tetapkan ada dan menerima bahwa itu akan suatu saat ketahuan. Kalau udah kena doxing, kamu cara terbaiknya kalau kamu kena doxing adalah kau abaikan doxingan ini dan kamu lanjuti aja sama VTubermu. Iya nanti ada yang akan tahu siapa dirimu, tapi usahakan enggak itu. Dan plus kalau bisa ya, kalau ini pendapatku ya, membership untuk grup WA itu adalah jalan yang paling gak bagus. Usahakan, gini, aku tahu kalian ingin bikin komunitas Discord, tapi ini akibatnya kalau 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 kamu punya Discord dan WhatsApp, kau akan mempunyai masalah seperti ini kadang. Usahakan hati-hati ketika buat Discord dan WhatsApp. Dan mungkin itu aja. Aku nggak bisa bahas banyak karena ini ceritanya udah sering didengar dan sering terjadi. Tapi yang membuat ini sakit adalah ini kadang ini temanku sendiri yang aku habis ini kayak putus hubungan sama dia. Aku nggak tahu kenapa aku teman sama anak ini. Tapi ya mungkin itu aja dan see you guys later. Bye.